Apa kesudahannya sudah semakin dekat? Kalau kita melihat Indonesia ini sebenarnya aman, tetapi dampak perdagangan di luar yang kena lesu segala macam akan mempengaruhi Indonesia 20%. Negara pertama yang meluncurkan rudal nuklir itu pasti akan kalah. Oh, Menurut saya kalah. Oh, kenapa? kenapa? Pak Aruna, oke. Kalau beliau ini dipanggil ke Milenial Baper berarti Jadi tandanya akhir zaman loh. akhir zaman. Apa kesudahannya sudah semakin dekat? Jadi salah satu tandanya adalah Pak Aruna datang. Kalau bercanda itu guyonan aja. Nah Om, biasa nih kalau kita ada Pak Aruna pasti kita ngomongin tentang akhir zaman, ya kan? Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin akhir zaman nih, pas belakangan ini kita terakhir podcast 7 bulan yang lalu. 7 bulan ya. 7 bulan yang lalu. Tapi selama 7 bulan tuh perubahan tuh banyak dunia ya. Iya. Saya mau revisi dulu. Boleh. Nah, ini pembicara juga nih. Apa teman-teman semua? Dalam podcast 7 bulan yang lalu ada kesalahan katanya. Iya. Yang pertama saya bicara mengenai Wahyu ke-36. 38 ya 38 harusnya Yeskiel ya. Yang betul Yeskiel 38 yang pertama. Yang kedua adalah Georgia Guidestone. Yang saya bilang 500.000 harusnya 500.000 K. Itu gambarnya ada. Saya kasih ya gambarnya ya nanti dipasang. Itu adalah Georgia Guidestone, sebuah besar tinggi sekali, dirubuhkan oleh mesin-mesin. Itu dirubuhkan, di situ tertulis bahwa di muka bumi ini orang harus kira-kira jumlahnya adalah sekitar 500 juta. 500 juta. Tenang tuh aman tuh 5 juta. Aman. Tapi sekarang sudah 8 miliar deh. 8 miliar. Ya, kondisinya dalam 8 miliar itu sudah macam-macam terjadi. Dua itu sajalah yang saya berikan. Yang direvisi ya. Revisi dua itu aja. Iya. Jadi yang pertama yang dari kitab Yeskiel, bukan di Wahyu. Lalu yang kedua adalah Georgia Guidestone yang ada tulisan bahwa idealnya itu 500 juta ternyata. 500 juta. Ya. Sedangkan sekarang udah 8 miliar. Apakah agenda-agenda elit-elit Iya. mau bikin Kita lihat aja karena dalam 7 bulan ini, Dok, itu perubahan tuh banyak banget. Iya. Ya. Perang. Dulu mungkin baru-baru kita melihat Rusia Ukraina. Walaupun kita harap apakah ini memantik Perang Dunia Ketiga. Sekarang kita nggak bisa bantah lagi tentang panas di Timur Tengah, Om ya. Israel dan Iran. Ditambah lagi perebutan Taiwan sama Amerika sama Cina. Laut Cina Selatan mau pecah gitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang banyak peralatan militer Amerika atau Jerman. dari NATO. Berapa tahun yang lalu Jerman tuh untuk budget pertahanan negaranya itu paling tertinggi. Iya. Dari puluhan tahun yang lalu gitu. Dan mereka itu mensuplai Ukraina. Itu. Ya kan? Sehingga Ukraina itu bisa menyimbangi Rusia. Sama ini yang terakhir. Ibu Koni Sutega tuh yang profesor di Rusia, ya dia kan orang Menhan juga tuh. Saya lihat podcast dia dan sebar kemana-mana di media-media juga udah banyak ngomong itu. Jadi ketika dia tanya dubes Cina di Indonesia, dubes dari Cina, ditanya kira-kira pecahnya Amerika sama Cina tuh kalau sesuai prediksi itu kapan? Nah dubesnya bilangnya tuh kemungkinan sesuai prediksi kita tuh tahun 2037 gitu. 2033 ini deket nih. Iya itu makanya. Terus 2037 itu 33 kemungkinan katanya. Ditanya kan masih Prof. Konistenya dia sedang sama orang Menhan juga lagi ada forum untuk kemana nih arah pertahanan Indonesia ke depan gitu. Nah salah satunya adalah si dubes Cina itu. Terus dia bilang bisa lebih cepat lagi kira-kira? Oh sangat bisa gitu dalam faktor ABCD-nya gitu. Terus bisa mungkin kemungkinan 3035 atau 34. Saya langsung ingatnya yang Paniko berkali-kali gaungkan kan 2033 gitu. 2033. Kayak gitu. Terus saya buka lagi di web Kementerian Pertahanan juga waktu zaman Prabowo ada headline itu persiapan Indonesia menuju Perang Dunia Ketiga. Kayaknya makanya kita udah di depan mata. Kayak apakah seperti itu keadaannya? Sedangkan salah satu tanda bahwa Kristus itu mau datang adalah terjadinya perang dunia. Perang dunia. Ya,
perang ini waktu kita bulan yang lalu tuh baru bicara Rusia sama Ukraine. Iya. Itu Israel baru mulai perang ya, ribut perangnya. Dan sekarang ini udah perangnya, udah meninggal tuh apa ya Sinwar sama apa siapa yang pendahulunya Haniek. Lupa ya. Haniek ya. Iya. Itu meninggal. Kita melihat bahwa dalam perang itu ini kapan Pak Iran mau balas? Wah ini kan besarnya Iran. Iya. Iran ini tunggu-tunggu nih. Karena Iran ini kalau sudah diserang satu kali, lama sekali kita tuh kapan nih. Tapi Iran satu kali nyerang. Gitu. Kemudian dibalas sama Israel. Israel cepat kalau balas. Nunggu lagi nih. Kenapa sih nunggu begitu terus seperti ini? Problemnya adalah kalau ngebom satu kali, itu APBN-nya habis. Karena Iran tuh hanya menjual minyak ya. Dan itu kan hanya itu saja yang dapat di Iran jadikan sebagai satu produk untuk dijual. Itu mahal sekali. Sedangkan Israel kenapa kalau nembak itu, Anda harus lihat loh. Israel waktu melepaskan rudal-rudal Israel, Amerika yang dukung, Amerika nyetak uang terus. Nyetak tanpa emas sebagai backupnya. Dia nggak pakai Padahal emas. kan hukumnya harus ada emas ya. Harus ada emas ya. Inflasi terjadi. Amerika sudah inflasi. Amerika itu sudah dalam kondisi utang terbesar di muka bumi Amerika. Gak tahu bayarnya kapan tuh. Dan nggak tahu ngutangnya sama siapa. Bayarnya sama siapa itu? Apa The Fed? Wah nggak tahu lah itu udah parah itu. Tapi kita takut ya kalau ini Amerika mencetak uang terus, kan nanti dolar kan drop. Iya. Tapi kenapa di Indonesia nggak drop ya? Gitu ya. Iya. Kita harus melihat bahwa tidak semudah itu. Jadi kalau mau mengganti dari Amerika menjadi mata uang negara lain, nggak gampang sebetulnya. Pertama, sistem di bank-bank tuh siap apa enggak? Itu satu. Kedua, kalau kita mengganti, apakah penggantinya ini sanggup seperti Amerika? Gitu loh. Ini kan BRICS ya. Brasil, India, China, Rusia, China. Kalau saya lebih suka BRICS, Indonesia I-nya. BRICS. Indonesia ini kelihatannya gini, Indonesia kalau ikut, ada yang bilang Indonesia udah ikut, ada yang bilang belum. Indonesia intinya di zaman Pak Prabowo ini mereka tidak mau pro untuk negara mana saja untuk pertahanan, gitu ya. Tetapi untuk ekonomi Indonesia mungkin akan ikut. Dan BRICS ini sudah pertama kali dibikin dewannya itu sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi tahun 2024 ini adalah permulaan terjadinya. BRICS itu rencana yang dibentuk dari BRICS adalah pertama dedolarisasi. Jadi dolar itu akan diturunkan kondisi. Untuk mata uang dunia. Ya, jadi BRICS akan membuat mata uang bersama dibentuk dalam BRICS ini supaya menggantikan dolar. Jadi dolar ke depan ini kondisinya sepertinya tidak akan kuat. Untuk jangka panjang ya. Sementara untuk perdagangan dunia tuh masih pakai dolar. Nah, untuk jangka pendek masih kuat dolarnya. Jadi ke masa ke depan dolar itu bisa saja dolar itu akan drop. Dan kalau saya lihat ya bis ini kelihatannya besar ya kemungkinannya dolar akan drop. Hari ini Trump menang ya. Iya. Per hari ini. Ya kita punya satu keinginan, satu harapan lah dengan Trump naik dan kemudian dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Tapi kelihatannya untuk masalahnya Israel ini, Israel sebenarnya sudah selesai loh. Jadi dengan matinya Yahya Sinwar, waktu itu kan Yahya Sinwar naik menjadi pemimpin di Hamas. Hari itu pakai drone, Israel pakai drone. Dia tahu ada 3 orang dalam gedung itu. Kemudian turunlah pasukan. Itu gedung dibom. Boom gitu. Setelah itu dikirim drone masuk ke dalam. Dan di dalam gedung itu kan ada fotonya ya. Itu orang sudah luka-luka. Tangan sudah nggak ada itu. Udah putus gitu tangannya. Jadi cuma tangan kirinya yang ada. Waktu dilihat, terus dilempar tongkat tuh drone-nya. Drone dilempar tongkat, masuk tentara, tembak persis. Mati. Ternyata itu dari Yahya Sinwar. Pemimpin dari Hamas. Iya, Hamas. Mati. Nah setelah itu, harusnya sudah selesai. Karena Yahya Sinwar adalah penanggung jawab 7 Oktober 2023. Iya. Penanggung jawab. Harusnya sudah selesai. Saya bilang, sudah cukup nih. Kalau semua mau damai, oke. Iya. Tapi kan Irannya masih... Makanya Teheran tuh disikat, ibu kota disikat, gudang senjata disikat. Nah setelah disikat, ini saya masih tanya nih,
setelah hari ini Irannya kapan lagi nyerang Israel. Gitu. Oke. Jadi Karena itu, ini lagi libur dulu berarti nih. wah ya nggak tahu kalau Iran tuh begitu. Apa strateginya? Kan karena kalau tadi Om bilang Iran tuh sekali nyerang raih dulu, ngumpul Iya, duit dulu. iya seperti itu. Jadi cuma keluar-keluarnya di atas aja tapi nggak pernah turun tangan gitu loh. Itu lagi dagang minyak dulu nih. untuk perang. Ya sebetulnya kalau mau dibilang tuh yang kita tahu di Libanon, Hizbullah ya. Hizbullah, terus di daerah dekat Irak. Irak kan juga turun tangan Irak tuh. Tapi yang turun tangan yang kenal dengan Hamas, yang bukan baik dengan Hamas lah. Oh, Kemudian dari Iran, memang Iran. Hanya Iran lah negara yang menyerang sebetulnya. Iya. Tapi kondisi seperti ini ya sudah, saya pikir sudah reda, ini Iran ngebom lagi nih. Apa, Israel ngebom lagi. Dan hari ini, kemarin. Jadi Menteri Pertahanannya Israel dipecat sama Netanyahu. Oh, Karena ribut. Jadi Netanyahu itu pokoknya kalau ngomong A harus lakukan. Iya, gitu. iya. Nah ini Menteri Pertahanannya ini rada-rada bersisi pendapat, pecat. Dan pengganti dari Menteri Pertahanannya adalah anak buahnya Netanyahu. Berarti makin ngegas udah. Dan sekarang sudah bersembunyi di dalam sebuah bunker. Jadi kalau Timur Tengah, saya merasa bahwa perang ini tidak akan selesai. Jadi nanti kalau Trump naik gimana akan kelar? Kelar itu hanya sebetulnya kelar tidak ribut aja, tidak diperang aja. Tapi dalam bentuk di PBB-nya atau di diplomasinya ribut terus nggak akan selesai. Ya karena kan kalau misalnya kita lihat salah satu kampanye Trump adalah ketika saya berkuasa, ya perang Rusia tidak menyerang Ukraina, ya kan, tidak terjadi perang antara Israel dan Palestina, gitu loh. Karena apakah dia akan membawa perdamaian dari perang itu atau hanya gencatan-gencatan sementara atau? Wah, ini kalau bawa damai ini artinya antikris nih. Iya, karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Apakah mungkin beliau apakah beliau yang antikrisnya? Karena kan. Iya, karena begini, kalau Trump sudah tua sekali, usianya sudah 78, sudah 78, 79. Jadi sudah cukup tua kalau disebut sebagai antikris. Dan kalau kita bilang antikris ada dua macam ya. Antikris itu ada yang kalau antikris satu orang dan antikris yang banyak. Kan dia harus bawa kendaraan toh. Kendaraan ini sudah ada. Jadi ini sudah ada dari abad pertama, sudah berjalan ke semua negara. Itu antikris yang dalam arti jamak. Tapi antikris yang satu ini loh yang kita tunggu. Tokohnya ini yang kita tidak tahu. Kalau kita lihat Trump, memang kondisinya tuh sepertinya mendukung kitab suci. Iya. Kan dia ditembak tuh Trump. Jadi tembak ini pas mukanya berpaling, terus kena kuping. Kalau nggak berpaling kena kepala itu. Iya betul. Kayak Tuhan lindungi lagi. Jadi itu satu. Kalau saya lihat, kalau dia membawa perdamaian seperti apa? Dia kan dia maunya merangkul Rusia, merangkul semuanya. Saya melihat kelihatannya bisa Trump, tapi usianya sudah terlalu tua. Tapi kalau kita bilang apakah antikris yang usianya muda? Gak ada juga di Alkitab. Gak ada juga di Alkitab. Jadi kalau saya bilang ya bisa jadi, gitu. Bisa jadi. Tapi tokohnya siapa saya tidak tahu. Penembakan Trump itu disengaja atau maksudnya kayak emang di sebuah dibuat orang ya? Dibuat sama biar elektabilitasnya naik gitu ya? Atau gimana? Karena orang biasanya lucu gini kalau Om Maruna lihat ya di videonya itu Trump ditembak masih gitu loh. Jadi orang mau sorry ya misalkan aku misalkan nggak sengaja nih kena tembak atau maksudnya keserempet peluru gitu, pasti akan ketakutan dong. Tapi kok Trump kan enggak? Dia tetap fight tetap kayak itu dan akhirnya suaranya naik di situ. Lah yang nembak tuh meninggal tuh? Yang nembak? Oh ditembak ya Mas? Yang menembaknya? Oh iya ditembak, ditembak sama ini. Sama sniperin. Jadi kalau mau dibilang sebuah rekayasa gimana? Meninggal orang. Martir dulu. Jadi Trumpnya mungkin tidak tahu lah. Waktu peristiwa itu nggak tahu. Atau dia cuma pegangin kupingnya, kemudian. Apa nggak sadar kali ketembak gitu ya? Dia mungkin tidak tahu itu sebuah peluru. Iya. Jadi waktu dia begini, mungkin dia apa gitu? berlindung, abis itu teriak-teriak lagi gitu. Iya. Ya mungkin dia tidak tahu itu peluru. Dan itu persis dengan Wahyu 13. Wah. Ya 13. Jadi binatang itu
mendapat sebuah luka dan hampir meninggal toh, tapi disembuhkan Tuhan. Apakah Trump itu seperti itu? Ya, bisa lah gitu. Ya. Tidak pasti tapi bisa. Oke, kayak Wahyu 13 berarti ya. Kayak Ya. Trump itu ketembak, kayak sedangkan kalau itu binatang itu mendapatkan terluka ya. Terluka seperti dalam kematian. Iya. Gitu. Oh, oke. Mirip sih kejadiannya ya. Iya, kejadiannya. Ya itu sebuah cerita sih, tapi Iya. ada yang mirip, ya itu yang mirip. Iya. Tapi kondisinya seperti apa ke depan kita nggak tahu. Ada yang tak belum tahu. Tapi intinya tokoh antikris yang akan datang, tokoh itu kan, itu orang yang berpengaruh di dunia pasti Om ya. Dan Pasti. karena dia bisa merangkul suatu Iya. dunia nih. Betul. Dia bisa merangkul, Iya. bisa menenteramkan, berarti dia orang yang punya pengaruh dan nama besar. Iya sih. Ya, kita nggak tahu. Dan kalau misalkan juga merujuk kepada Alkitab juga munculnya juga dari tengah-tengah orang percaya. Ya, Dia bukan orang yang di luar orang percaya. Iya, ya. Seorang Kristen dan atau Yahudi. Kristen dan atau Yahudi. Oke. Karena kalau kita lihat secara pribadi ya, kita lihat Trump termasuk orang yang Agamis banget. Dia itu yang Merasa- mengembalikan doa Ya, pagi, Iya. doa pagi benar. ya kan? Dan dia kalau nggak salah itu punya kumpulan untuk berdoa sama-sama yang isinya adalah orang-orang hebat gitu kan. Ya walaupun kehidupannya sedikit miring-miring ya. Tapi Ya, Ya, itu di luar itu. luar dari ini. Ya, gitu loh. Sedangkan kita juga sering lihat bahwa Trump itu juga sering ke gereja, Iya. memberikan persembahan dan segala rupa gitu. ya kita tunggu aja. Siapa tahu dari dia dan atau mantunya dan artinya bagaimana kita lihat aja nanti. Karena Iya. untuk damaian kemarin kan Bahrain sudah keluar ya. Jadi Bahrain itu Iya. sudah membuat perjanjian damai dengan Israel dan berdagang dengan Israel. Iya. Kemudian Bahrain keluar karena peristiwa Gaza itu. Oke. Itu yang nyatunya waktu itu menyatukan mereka. Jadi ada negara-negara yang Uni Emirat Arab gabung waktu itu. Itu mantunya Trump, Oh iya. Jared Kushner. Yang pelaksanaannya adalah pemikirnya adalah mantunya Trump. Nah, gimana? Yahudi itu. Yahudi. Oke. Ya, kita tunggu saja. Iya Ini sih. kan tinggal sebentar lagi waktu, kita tunggu saja lah. Iya sih benar. Iya, waktunya semakin dekat sih Om ya. Dan semakin terlihat nampaknya ya. Ya, Kita sebagai orang yang cukup awam untuk hal itu juga disuguhkan berita-berita ya kayak akan terjadi sih ya. Perang dunia ketiga tinggal tunggu sedikit lah gitu aja. ini yang menarik nih. Kan ini 2033 ada sebuah etape ya. Etape pertama lah saya bilang. Pak, kalau 2033 nggak terjadi apa-apa gimana? Ya 2030, nanti 2000 berikutnya, 2034, 2035 berikutnya. Kita hanya melihat yang pertama 2033. Iya. Yang terjadi ini, kita percaya bahwa Indonesia akan dipulihkan. Kita akan melihat jiwa-jiwa datang sama Tuhan. Yes. Sebelum semuanya terjadi, akan terjadi dulu kebangunan rohani besar. Iya. Nah, kalau kebangunan rohani itu besar, pasti kan goncangan juga besar tuh. Iya. Nah, saya tuh melihat bahwa kita kenapa sih hari ini percaya pada yang namanya Injil, gitu ya. Jadi menjadi satu. Kristus untuk semua orang, Yesus untuk semua orang. Kita didengungkan berkali-kali Yesus untuk semua orang, untuk semua orang, untuk semua orang. Saya tuh melihat kegerakan besar akan terjadi di depan ini. Tetapi sebetulnya kegoncangan besar akan terjadi di depan. Nah, ini tuh apa goncangan apa? Kita melihat yang pertama paling dekat dengan mata lah, itu ekonomi. 2024 itu sudah akhir nih. 2025 ini depan-depan sudah siap-siap ini. Ekonomi ini yang pertama terjadi. Iya, Indonesia ngalamin deflasi gitu yang anehnya ya. Bukan deflasi. Indonesia itu sebenarnya nggak kena dengan faktor ini, tapi masalahnya Indonesia kan join dagang dengan luar. Iya. Nah, faktor-faktor luar inilah yang kena kepada Indonesia. Makanya Indonesia kena 20% lah kira-kira. Faktor-faktor dari luar ini. Perang Jadi, dan lain-lain. Kondisi Indonesia tidak, karena Indonesia itu masalah internal, bukan eksternal ya. Internal masalah Indonesia. Jadi, internal. Jadi masalah sosial gitu, politik dan lain-lain. Kalau kita melihat Indonesia ini sebenarnya aman, tetapi dampak perdagangan di luar yang kena lesu segala macam akan mempengaruhi Indonesia 20%. Terutama karena kita itu punya rakyat 280 sampai 285 juta.
2030 nanti 300 juta. Wow. Wah, itu orang bilang bonus demografi. Bonus demografi apanya ya? Iya. Kalau saya bilang hati-hati itu bonus demografi atau beban demografi itu. Iya. Betul. Itu yang sekarang generasi Z ya. Yang nganggur berapa tuh? Betul. Kemarin kita baru dengar generasi Z dipecat. Perusahaan-perusahaan menolak menggunakan generasi Z. Iya. 10 alasan kenapa perusahaan menolak. Banyak banget ya. Banyak secara psikologinya nah, itu yang gampang ini lah. Itu berarti Z mungkin sekitar 15 juta loh sekarang. 10 juta ditambah lagi 5 juta yang nganggur, belum tambah orang-orang yang yang cacat segala macam. Berapa tuh banyaknya? Nah itu problem buat Indonesia. Iya. Makanya pemerintah Prabowo ini begitu jadi pemerintah, menerima beban. Beban ini berat banget. Utang nama ya 4.000 triliun. Banyak banget utang ya. Tapi utangnya nggak akan dibayar. Iya. Tapi banyak semua negara besar juga utangnya parah. Iya, utang. Eropa. Ya, kalau kata Sri Mulyani siapa yang nggak berutang? Iya, begitu. Sama berutang. I manage ya. Jadi dari faktor itu. Kalau Rusia Ukraina itu arahnya kemana sih? Saya lihat ada komen di di berita dia ada komennya gini. Perang Dunia Pertama yang bikin pecah pertama di Eropa. Kedua dari Eropa juga. Apa ketiga dari Eropa juga di Rusia Ukraina gitu. Rusia Ukraina sebenarnya tuh ini diperparah karena itu merupakan sebuah pion. Ukraina adalah pion. Jadi negara NATO itu membackup Ukraina. Iya. Nah Rusia itu merasa bahwa ini perang dengan Amerika tapi tidak langsung perangnya pakai Ukraina. Makanya Ukraina ini adalah perangnya berkelanjutan terus. Kalau kita tanya kenapa penyebabnya, saya bilang kalau Rusia mau hajar Ukraina sebenarnya nggak perlu lama-lama kok. Iya. Nggak perlu lama. Dengan rudal satu kali juga selesai. Iya itu. Kenapa kok kayak lama-lama ini gerilya dulu lah, apa gimana? Ya pertama kalau rudal nuklir keluar itu problem buat dunia. Oh iya sih. Karena negara-negara yang punya nuklir itu nggak cuma Rusia ya. Iran kan juga. Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, India, Iran, Korea Utara. Oh iya, korut. Jepang, itu punya nuklir. Gitu loh. Nah kalau Indonesia kan enggak, kita santai-santai aja, kita nonton aja gitu, jauh. Jadi harusnya juga mikir gitu. Nah caranya untuk Ukraina dicepit dengan cepat sulit, gitu. Karena Amerika membantu terus. Jadi negara-negara sebenarnya kalau masalah Israel dan Palestina kemarin, itu juga negara sudah 4 loh. Kan saya membaca tuh waktu Netanyahu marah-marah tuh. Wah, dia kata shame on you. Dia bilang karena hari itu Perancis mengatakan kami berhenti, bantu berhenti. Jadi tidak mau lagi mengeluarkan peralatan perangnya dan membantu tidak mau lagi kalau itu masih perang. Habis atau yang marah 1 hari, oh iya kami bantu lagi gitu. Jadi peperangan di muka bumi itu tidak head to head. Jadi dia memakai pion. Gitu, di belakangnya tuh ternyata ada power yang lebih besar. Proxy, perangnya proxy. Jadi gimana mau perang kayak gini? Oke, tujuannya tuh untuk mau merebutkan penguasaan dunia atau gimana? Misalnya Rusia mau jadi penguasa dunia lagi gitu. Kalau menjadi penguasa dunia sebetulnya susah ya, karena ada China sekarang. Iya, China. Gitu. Jadi yang besar tuh di muka bumi Rusia dan bala tentaranya tuh, yang YSKL 38 tuh dia bilang. Nah, Amerika dan NATO. Dan ada lagi China. Jadi, itu yang akan ribut. Jadi udah 3 dibagi 3. Susah kalau kita mau masuk ke sana susah. Ada kemungkinan yang Cina sama Amerika yang berebutkan Taiwan tuh? Cina sama Amerika lebih cocok dagang ya. Ini masalahnya ekonomi. Jadi pertama ekonomi. Jadi China menggunakan produk-produk dan Amerika juga pakai produk tuh. Jadi saling perangnya pakai produk. Saya lihat kalau Amerika sama China mau perang rada berat ya. Banyak yang dirugikan kali ya. Kecuali Taiwan. Jadi Taiwan ini maju mundur terus. Iya. Jadi kita lihat aja ini maju mundur aja gitu. Korea Utara, hati-hati Korea Utara. Karena Korea Utara ini sudah sepertinya membara mau hajar Korea Selatan. Iya. Dia baru ngebom perbatasan. Iya. Nah, Korea Selatan di belakangnya Amerika. Oh iya. Ini ribut. Sekutunya ya. Di belakangnya korut,
Rusia. Oh Rusia pasti di belakang. Rusia sama China juga di belakang. China, China di belakang. Jadi ya itu aja yang main namanya. Iya. Kayak dari Ukraina yang belakang Amerika, berarti head-to-head sama Rusia. Iya. Masalah korup sama juga, Amerika juga. Jadi di muka bumi ini peperangan itu nggak akan panjang di situ. Umurnya nggak akan panjang. Karena negara pertama yang meluncurkan rudal nuklir itu pasti akan kalah. Oh, Menurut saya kalah. Oh, kenapa? berapa tuh? APBN-nya Emang berapa sih sekali mahal. launch itu? Mahal sekali. Itu mahal sekali. Ini kalau lempar begini satu nih, habis dunia bilang apa? Gitu. Jadi kelamaan dunia itu. Oh, diputusin semuanya, impor, ekspor. Dunia pasti akan menyalahkan gitu loh. Jadi gitu. ini sekarang nih maju mundur nih. Gitu. Lagi nyari kesempatan buat misalkan ini dunia tidak menyalahkan. Iya. Saya baca sekira si Iran mau mengubah undang-undang nuklir tuh maksudnya apa, Mek? Kayak apa gitu mau apa Kalau dia mau ini, gitu ya? Tahu gue sih Rusia yang ngubah doktrin nuklirnya. Si Iran juga. Jadi Rusia itu bahwa kalau dulu dia akan meluncurkan nuklir kalau negaranya diserang sama nuklir. Nah, diserang dulu kan? Iya. Ya kan? Ya, Kalau sekarang undang-undang doktrinnya udah berubah. Iran juga. Jadi dia kapanpun kalau Bisa. negaranya terasa terancam, dia bisa menggunakan iya. nuklirnya. Dan masalahnya kan banyak biaya yang dikeluarkan, belum dampaknya negaranya kan diputusin dan semua. Dampaknya itu yang merupakan Politik, yang paling berat itu dampaknya. Jadi negara kalau nguruskan pertama ruginya kan besar sekali. Oh, pantas. Tapi menurut saya ini kondisi tidak berpengaruh untuk Korea Utara. Oh, Karena Emang dari dulu Iya. dia emang di Korea Utara itu hanya ingin menghancurkan Korea Selatan. oke. Gitu. Jadi cuma satu negara. Korea Utara kan udah miskin ya negaranya. Iya, Tapi persenjatannya kuat banget kuat persenjatannya. banget. kok bisa ya? karena- Negaranya miskin. Uangnya dipakai untuk persenjataan. Oh, oke. Untuk rakyatnya biarin miskin aja gitu. Iya, hidupnya begitu aja udah. Dan tujuannya adalah Korea Selatan. Di situ. Oke. Problem tuh. Padahal dia cuma perdagangan sama Cina doang ya, itu Iya. korup ya. Nah, Nggak sama dunia. cerita ini itu yang terjadi di muka bumi. Ujungnya cuma nanti peristiwa yang ada di Duel 3 tuh. Oh. Peristiwanya mengacu cuma satu nanti. Itu akan menjadi two state solution atau one state solution. Oh. Solusi dua negara atau satu negara. Israel dan Palestina hidup berdampingan atau satu negara saja. Oh. Itu di muka bumi cuma itu aja. Kalau satu negara susah banget itu. Kayaknya. Jadi di muka bumi ini perang segala macam, tapi sebenarnya proksi. Makanya kalau saya melihat semua perang ini, sebetulnya kisah perangnya itu dimulai dari Timur Tengah. Ah, oke. Itu peperangan itu keyakinan kalau saya melihat sejarahnya, sebuah sejarah saya lihat. Sebetulnya kalau kita lihat situasinya, ya ini Israel nggak salah seperti itu loh. Tapi karena di belakang Palestina yang dukung, Iya. nah itu problemnya yang dukung itu loh. Kayak kita Indonesia kan dukung Palestina, Iya. Iya. negara Arab dukung Palestina. Iya. Iya. Jadi yang dukung ke Palestina itu sepertinya seakan-akan Palestina benar. Oke, iya. Pada perjanjian Oslo itu tahun berapa ya? Hari itu kalau nggak salah presidennya Clinton ya. Iya. Clinton, Oslo tuh itu udah Ditawarkan ya. ditawarkan Iya. waktu Untuk itu. namanya Palestina membangun negara ini. Iya, Iya. udah diberikan. Kemudian pada 2007 itu sudah disepakati dua negara. Disepakati Oh, 2007. oke. Dua negara disepakati. Nah, waktu disepakati ini, tapi sulitnya adalah Hamas tuh nggak setuju. Iya. Nah itu. Ada Hamas kan satu bagian dari Palestina. Iya. Jadi Kemudian- ada Fatah, ada Hamas, ada macam-macam gitu. Nah, Hamas nggak setuju. Hamas itu yang perang terus ya. Kalau Hamas perang, ya Palestina kena. Gitu. Iya. Jadi kita mau gimana sekarang? Sebenarnya kayak ada dua golongan lah ya, dua kelompok ya. Kayak misalkan Fatah dan Hamas. Fatah itu lebih kepada yang politiknya. Oh, iya. Politiknya. Jadi win-win dengan politik Siapa- bukan siapa kekerasan. Pemimpin lu yang udah meninggal tuh. Fatah. Lupa ada yang pakai sorban terus. Yasser Arafat. Ya, Yasser Arafat ya. Yasser Arafat. Gitu. Ya, Yasser Arafat meninggal terus aja ini seperti ini. Berarti belum ada solusi sampai sekarang. Sekarang solusi. Kan dari dulu udah katanya sih ya sejarahnya sudah ditawarkan gitu loh. Iya, Tapi yang Ya nggak setuju Hamasnya. Hamasnya inilah yang nggak Tidak mau. Ya. berdamai dengan Israel Iya. gitu.
Ya. Jadi perang terus panjang ya. Nah, uniknya gini, apa namanya, kalau kita lihat bahwa Israel kan negara kecil, ya, resource-nya juga kita lihat nggak ada ya, maksudnya itu padang gurun gitu loh. Dia juga nggak penghasil minyak kan, mungkin ada minyak tapi juga bukan sebagai negara yang kuat untuk mengekspor gitu loh. Dana itu dari mana, Om? Karena gini, kita lihat dia bisa bikin dom, ya kan, untuk melindungi. Karena kan gitu, mungkin kalau kita tinggal di Israel, nggak hanya tahun baru kita lihat kembang api, mungkin hampir setiap malam kita lihat kembang api karena negara Israel selalu diserang gitu loh. Gini, Israel itu yang kuat adalah hasil bumi. Bunga di dunia ini datang dari Israel semuanya, kecuali tulip ya. Tulip bukan. Jadi kalau kita lihat di masa lalu, ya masa sekarang sudah banyak, di Amerika sudah bikin, China juga udah banyak. Tapi di masa lalu bunga datang dari Israel. Dan buah-buahan Israel itu besar-besar. Iya. Anggur terbaik ini di dunia tuh. Anggur segini tuh besarnya. Pisang itu segini besarnya. Jadi besar-besar. Jadi buahnya besar-besar itu diekspor. Padang pasir ya. Nah, karena Israel itu adalah pinter. Jadi otaknya itu pinter. Nah, Israel itu di backup oleh Yahudi yang ada di Amerika. Oke. Yahudi di Amerika itu Yahudi Amerika itu menguasai posisi penting di Amerika. Strategis semua. Ya. Kita tahu direkturnya The Fed itu pasti Yahudi semuanya. Nah, itu ada di situ. Nah, karena itu ada di sana, makanya dikasih ke Israel tuh dananya. Makanya Amerika adalah sebuah orang atau sekelompok yang mendukung Israel. Mendukung Israel, apapun dibuat Israel dia dukung, gitu ya. Yang paling tidak mendukung adalah Obama sebetulnya. Itu presiden yang sebenarnya tidak terlalu mendukung Israel dan membuat Israel agak susah tuh gara-gara Obama. Tapi setelah itu berganti, semuanya dukung Israel, termasuk tokoh-tokoh, dan tokoh-tokoh ini adalah pemegang suara yang besar untuk pemilihan. Jadi pejabat yang naik itu pasti berhutang budi sama si tokoh itu. Tokoh-tokoh yang ada di sana. Dan tokoh-tokoh ini memegang produk di muka bumi. Contohnya sekarang gula. Gula tuh besar banget. Diambil dari gula jagung tuh. Gula jagung kan gula tuh. Itu kalau saya tanya, 3 besar mana? Israel semua. Gitu ya. Kita kan tahu tuh produk-produk di Indonesia tuh yang udah masuk tuh kayak KFC di boykot, yang habis tutup loh. 27 berapa tutup? Nah, drop sekali. Itu yang punya ada Yahudi tuh. Gitu ya. Itu kan Warren Buffett juga masuk di sana tuh, invest di sana. Ya, jadi yang besar-besar itu di Amerika, yang seluruh muka bumi itu adalah Israel. Gitu. Kan ngerti lah. Penemu di muka bumi yang saya katakan semuanya Israel. Ya kalau sekarang sih udah mobil, sekarang sudah China yang besar. Banyak ya. Tesla aja kalah sama BYD. Kalah. Jadi itu sekarang sudah berganti lah. Tapi di masa lalu itu adalah Israel. Nah, jadi kalau Israel dapat dana dari mana? Dari Amerika. Dari orang Yahudi yang ada di Amerika. Israel itu cuma jumlahnya sekitar 8 juta. Yang meninggal karena Holocaust 6 juta. Gitu ya. Terus yang ada di Amerika 6 jutaan, 7 jutaan. Jadi itu yang mendukung, dan itu orang-orang kaya nih, besar, mereka kaya yang memberikan. Dunia loh, besar sekali dunia. Itu ngasih dana. Jadi Israel tuh bisa hidup karena itu. Dan kalau kita tanya kenapa sih bisa begitu, ya mereka bilang karena otak mereka. Jadi karena di samping negara musuh semuanya, bisa di tengah. Jadi dia tiap hari itu tegang, bawaannya tegang tuh. Nggak mau dia harus. Iya, jadi pertama Israel harus berdamai dengan Mesir. Dan itu sudah berdamai dengan Mesir sudah ya. Mesir nggak ikut. Anwar Sadat waktu itu sampai meninggal, masa ditembak mati, itu gara-gara perdamaian dengan Israel. Jadi Mesir itu menjadi kekuatan nomor 2 di Timur Tengah, yang setelah Israel nomor 2-nya Mesir. Dan itu hanya daerahnya cuma di Rafah. Rafah adalah daerah terdekat dengan Mesir yang terbuka. Jadi, tapi sekarang tutup sama Israel. Jadi sebagian barat daya ya, itu adalah Mesir. Nah, di samping-samping semua, itu negara-negara musuh Israel. Kita tahu kalau Libanon misalnya. Libanon itu yang nggak suka sama Israel itu adalah Hamas ya. Hizbullahnya. Tapi negara aslinya, ya anggap aja ya
tenang aja gitu loh. Nah, jadi situasinya Israel itu dikepung musuh. Ya kenapa bisa begitu? Ya ending kalau kita cerita ya Tuhan lah gitu loh. Iya sih. Ya itulah merupakan sebuah cerita negara yang dikepung musuh dan kalau kita tanya di dunia musuhnya apa sih? Orang-orang tuh percaya di muka bumi ini yang bikin masalah pertama itu Israel. Yang bikin masalah jadi sebesar ini tuh Israel. Sebetulnya Israel. Kalau saya bilang iya, tapi gimana ya? Udah pilihan juga. Makin akan terus dikepung kan ke depan. Oh iya, ini akan dikepung. Jadi gini, cerita ini saya ambil dari Yeskiel. Jadi yang dipercaya orang Israel dan kita mempunyai kitab Yeskiel, kita baca bahwa peperangan itu nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Satu hari nanti negara-negara yang dikalahkan Israel, gitu ya, itu akan bersatu. Bersatu mengepung Israel. Dan pengepungan itu peperangan terjadi. Kelihatannya Israel cuma menang 2 hari. Sisanya kalah. Dalam 2 minggu. Jadi 14 hari, 2 hari dia menang, 12 harinya kalah. Nah, hari itulah kekalahan Israel yang pertama terjadi itu membuat orang Israel berteriak, meminta pertolongan. Nanti dalam pertolongan ada seseorang yang bisa nolong. Kapan Israel kalah? Ini masih dalam kondisi menang nih. Iya. Jadi kita tunggu saja nih. Itu. Jadi indikator untuk Matius 24 atau Wahyu Yeskiel itu makin ini nih makin kuat banget terus gitu. Dikepung. Dilihat dengan progresif dunia nih. Ini kelihatan dalam Israel sudah pecah tuh. Jadi pecah, ada orang nggak setuju. Iya, Netanyahu juga digoyang begini. Kita mengerti bahwa di ending nanti mereka akan dikepung. Nah, kalau pengepungan dari semua bangsa datang ke Israel, itu kita sudah mengetahui titiknya bahwa akhir zaman ini sudah tiba. Itu kalau misalkan dunia dikepung, berarti dukungan dari Amerika tuh berarti udah nggak ada tuh. Nah, tadi kalau kita bilang antikris sebagai iya sih. Mungkin dia akan berteriak kepada antikrisnya ya, kepada tokohnya ya, untuk minta pertolongan. Kalau saya bilang sebenarnya tokohnya itu kita sudah bisa mengira-ngira kok sebetulnya ya. Tapi kalau nyebutkan susah. Ya, betul. Jadi tokoh itu sudah ada orang yang besar yang diyakini bisa menenteramkan pengepung-pengepung ini. Ya, kemungkinan sih berasal dari negara besar Amerika. Ya. Karena kalau kita mau bilang, enggak negara Eropa, mana Spanyol, Finlandia, Swedia sudah mundur dari Israel. Betul. Udah nggak mau mendukung lagi. Iya. Gitu loh. Jadi, apakah Inggris mah yang penting ikut aja, ya nggak mau ikut campur dalam politiknya, ikut aja mau bantu tapi nggak mau ikut campur dalam politiknya. Gitu. Amerika yang masih mau campur. Wah, ini itu problem. Jadi gini, kalau hari ini saya bilang waktunya dekat kok, ini dekat sekali. Gitu ya. Ya siap-siap aja. Iya. Karena sudah dekat waktunya. Betul. Jadi yang dibilang kayak perang 12 hari itu udah sedikit lagi ya? Perang 14 hari, 2 hari menang dan 12 hari kalah, itu seperti diambil dari Nathan. Ya, Nathan itu pernah melihat. Dan yang ini ya, anak kecil. Yang kecil ya. Yang meninggal. Enggak. Oh iya. 15 tahun. Iya, dia mendapatkan visi dibawa oleh Tuhan. Nah, dia bercerita. Dalam cerita itu sebetulnya ada banyak faktor, ada banyak simbol di sana. Jadi di situ tuh ada cerita kenapa yang jadi Gog Magog itu Obama. Iya. Gog Magog itu Obama, dia memang Obama itu. Jadi orang bilang kenapa Obama? Sekarang udah nggak jadi presiden. Tapi dia bilang ini sebagai simbol, gitu loh. Simbol yang terjadi nanti. Jadi kondisinya itu sebagai simbol. Saya melihat sebagai sebuah simbol. Saya mengerti, kelihatannya ini memang dari Amerika. Tapi seperti apa Amerika? Ya hari ini Trump terpilih, kita lihatnya Trump seperti apa ya? Trump kan udah banyak kasus tuh, Trump bawa ke pengadilan kan Trump. Tapi salah, tapi tidak dapat di penjara. Jadi salah tapi tidak dapat gitu loh. Karena dia adalah presiden, misalnya jadi presiden lagi. Waduh. Ya, itulah di muka bumi sekarang sedang fokus ke sana. Tapi kita harus ingat juga mengenai ekonomi hari-hari ini.
Jadi kita harus hati-hati, ini ekonomi ke depan ini problem semua negara. Iya, iya. Daya beli manusia turun. Iya. Jadi orang lebih suka menahan, tidak mau membeli. Betul. Nah, kondisinya ini semuanya menderita. Ditambah ada ini ya, judi online. Judi online mau disikat sama Pak Prabowo. Udah ratusan triliun. Ini problem, judi online problem. Karena duitnya kan nggak ke Indonesia. Duitnya ngalir ke ke mereka bandar. Sedangkan kita yang butuh. Itu pejabat banyak banget. Iya. Kayak kemarin juga robot trading Eropa, duitnya tuh nggak ke Indonesia dia. Duitnya tuh pada keluar. Bandarnya kabur. Gitu. Jadi ini masa serius ya untuk ekonomi khususnya yang Dan ini bank katanya juga lagi problem di bank. Data Anda di bank itu sudah bisa dihack. Widih. Data Anda. Jadi hari ini Anda dan saya nih. Karena gini, Pak Jokowi aja datanya bocor. Menteri aja bocor. Di bank, Om. Di bank. Jadi data nama, KTP, KK, nomornya, dan nama ibu kandung. Wow, itu kan yang kunci utamanya tuh. Itu sudah dijual bebas gitu loh. Wih. Jadi hari ini sebenarnya sudah bisa diambil data itu. Problem nih. Iya. Jadi itu mengarah ke transparansi data manusia. Apa mengarah agenda yang kita asumsikan kayak Antikris akhirnya bisa pegang kita karena dia pegang data kita gitu. Sebetulnya kalau kelompok elit global mengambil data sudah ambil kok udah bisa. Tapi dia mengambilnya ada datanya dari ini. Kalau kita pakai aplikasi gitu ya, kan kita masukin tuh. Itu data kita, kebiasaan kita udah terdata semuanya. Di situ. Nah, itulah menjadi sulit gitu loh. Oke. Jadi kalau dalam ini ada masalah bocor ini, kelihatannya orang-orang kita. Gitu ya. Karena kan yang para hacker yang hacker-hacker yang sebenarnya mau bantu, dia bilang dia mau, tapi sepertinya orang di kementerian itu tidak mau memberikan. Gitu. Iya, kemarin kan tuh di Kobuser juga. Kita mau bantu, kayak nggak kasih pintu lah gitu. Kondisi seperti ini kan sulit gitu ya. Ini siapa? Jadi saya pikir ini problem loh. Data bank loh. Coba baik kan. Udah tabung, udah semua. Tabung dengan sekejap bisa hilang semua. Iya. Dan datanya sudah ada beberapa orang yang hilang. Gitu. Wow. Jadi dia memasukkan nama ke dalam satu aplikasi yang mirip. Oh, scam gitu ya? Scam, mirip. Wow. Jadi hati-hati, itu juga hati-hati. Jadi kondisi dengan ekonomi drop, banyak orang nggak kerja, kejahatan pasti naik. Masalah sosial pasti naik. Itu pasti. Jadi kapan? Ya sekarang ini. Ini akhir 2024, 2025 awal, sepanjang 2025 siap-siap. Untuk ini. Siap-siapnya harus gimana tuh? Kalau saya mah pergi nginjil ya. nomor satu. Biar ini ya, biar banyak orang yang dengerinnya, tonda sedang deh. Jadi inilah kesempatan yang baik untuk kita menginjil. Yes. Pergi menginjil dan bicara bahwa Yesus untuk semua orang. Itu ada penting nomor satu. Nomor dua, hati-hati, siap-siap, jaga diri dan tidak memberikan sembarangan data kita. Oke. Gitu ya. Jadi minta perlindungan Tuhan. Gitu. Jaga. Saya mengerti lah. Orang yang melakukan pekerjaan Tuhan akan dijaga oleh Tuhan. Iya. Nah, jadi itu adalah merupakan satu yang apa yang kita percaya bahwa kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya juga mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan. Oke. Dan konteks ini kalau kita melakukan di akhir zaman ini penting banget nih, kondisinya. Ya menginjil lah. Hidup benar menginjil gitu ya. Jadi hidup benar menginjil dan jaga-jaga diri, hati-hati pokoknya. Kebanyakan orang tuh, wah saya ingin begini, plus hilang. Problem.